kita kembali dipertemukan dengan bulan Ramadan yang penuh dengan berkah. Nah, di bulan Ramadan ini kita bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi kita harus bisa mencari makna di balik bulan Ramadan ini. Nah, teman-teman, di sini saya mau mengucapkan selamat datang di podcast Syiar Ramadan Fusa. Dan di episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik dan up to date tentunya, yakni tentang puasa dalam perspektif psikologi Islam. Gini teman-teman, seringkali kita menjalani puasa itu hanya sebagai rutinitas tahunan, Bu, tanpa mengetahui apa tujuan dan manfaat dari puasa tersebut. Padahal sebenarnya puasa ini sangat bermanfaat dalam diri kita. Di situ kita bisa tahu bagaimana cara kita melatih emosi, kesabaran, bahkan bagaimana cara kita bisa membentuk kepribadian yang baik dalam diri kita. Nah, menarik bukan? Nah, jadi kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Kita datangkan dari program studi psikologi Islam, Fakultas Studi dan Studi Agama, yakni Ketua Program Studi Psikologi Islam, Ibu Dr. Dewi Fitriana, MSc Psikolog. Selamat siang, Ibu. Ya. Gimana kabarnya, Ibu, hari ini? Alhamdulillah. Terlihat sehat dan senyumannya, Bu. Harus terus. Benar. Ya, setuju. Gimana kabarnya, Bu, puasanya hari ini? Ini masih it's okay. It's okay. Aman ya, Bu? Walaupun dari aja dari pagi. Wih, banyak kelas baik. Gini, Bu, kan tadi kita membahas program studi psikologi Islam, Bu. Mungkin teman-teman di sini masih terdengar asing, Bu, dengan psikologi Islam. Bagaimana bisa sih psikologi dikaitkan dengan kajian Islam? Seperti apa sih output yang dihasilkan? Mungkin bisa jelaskan sedikit terkait program studi psikologi Islam. Kalau kita cerita tentang di psikologi Islam ini, di sini kita sebetulnya memadukan ya atau mengintegrasikan antara teori psikologi secara umum itu dengan nilai-nilai keislaman. Nah, kita juga karena berada di budaya Minangkabau, kemudian kita coba dipadukan juga dengan nilai-nilai budaya Minangkabau. Jadi kurikulum kita itu lengkap sebetulnya. Kita belajar juga ilmu psikologi secara umum, kita belajar teori keislaman, juga kemudian belajar tentang budaya Minangkabau. Wah, sangat kompleks sekali ya, Bu. Jadi itu yang mungkin menjadi pilihan dan sekaligus bisa menjadi ciri khas dari produser kami di Malaysia Padang. Hanya dari UI Malaysia Padang. Baik, Bu, tadi kan Ibu sudah memperkenalkan nih kepada teman-teman semuanya. Kebetulan, Bu, sekarang ini lagi marak-maraknya teman-teman yang baru mau lulus SMA, MAN, dan sekitar untuk mencari perguruan tinggi mana yang akan jadi tujuannya, Bu. Mungkin Ibu bisa sampaikan apa sih keunggulan prodi psikologi Islam sehingga teman-teman tuh mau menjadikan prodi psikologi Islam ini sebagai tujuan utamanya untuk masuk ke prodi psikologi Islam ini. Kalau melihat dari sejarah saya cerita sedikit ya, sejarah kalau di Sumbar itu ya, sebetulnya yang ada di UIN yang paling awal ada psikologi itu adalah di UIN Muhammadiyah Padi. Paling awal, Bu, Ya, 2002, 2003 sekitar saya itu sudah ada berdiri, sementara di UIN Batu Sangkar dan UIN Batu Sangkar ya, kalau UIN Bukit ini kan belum ada sampai sekarang. Iya. Nah itu kan baru belakangan muncul. Nah, kita di sini sebetulnya ada sudah di awal dalam jangka kita waktu kita punya kerja seperti itu. Jadi memang di kampus UIN Milan yang dibangun ini kita mendidik anak-anak atau mahasiswa ini ya, kita bekali mereka dengan teori psikologi secara umum. Kemudian juga kita bekali mereka dengan itu bisa saja dari kurikulumnya. Mereka belajar nanti ya melihat manusia itu secara utuh. Jadi dilihat tidak hanya manusia yang asiknya, tapi juga kemudian jiwanya seperti apa,
perkembangannya seperti apa, dan itu ideologi pasti itu juga nanti akan belajar dari bagaimana Al-Quran memandang manusia itu, kemudian bagaimana hadis memandang manusia itu, ya. Jadi lebih lengkap bukannya dengan harus tulis. Lebih kompleks juga ya Bu. Mungkin Bu, ngomong masalah keunggulan, kira-kira untuk prestasi yang telah diraih oleh mahasiswa psikologi Islam itu apa saja ya Bu? Kalau prestasi, karena kita juga ini peminatnya banyak ya. Iya Bu. Nah, ya alhamdulillah di untuk ukuran ini gitu ya, kita ini termasuk nomor berapa paling banyak ya? Nomor 3 kalau masalah peminat kali ini. Paling tinggi dari Bu. Nomor 3 nomor 14 Jadi tentunya juga prestasi yang sudah diperoleh mahasiswa kita juga sudah banyak. Ya, baik prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Untuk ya lomba-lomba, ya, itu juga tentang lulusannya, IPK dan sebagainya, dan mereka juga bisa kita banggakan. Yang lulusnya juga secara tahun juga, sudah banyak juga. Dan tadi Bu sedikit menyinggung tentang lulusan nih Bu. Mungkin teman-teman kalau misalnya pilih jurusan itu kan kadang terbayang juga mau jadi apa setelah lulus kuliah. Mungkin Ibu bisa jelaskan maksudnya kerja di psikologis. Ya, kalau profil lulusan kita bisa menjadi psikolog, kemudian bisa menjadi asisten psikolog, bisa menjadi peneliti, ya. Kemudian bisa menjadi konselor, kemudian apa ya, entrepreneur juga. Mari kita di situ juga menggali mahasiswa dengan ilmu entrepreneur, bahkan ilmu magang untuk entrepreneur pun juga kita sediakan. Berarti emang kompleks itu ya Bu cakupannya. Lalu Bu, kita masuk ke inti pembahasan kita terkait dengan etika. Jadi kan Ibu menjelaskan bahwa psikologi Islam itu menggabungkan antara keilmuan psikologi umum dengan kajian-kajian keislaman. Nah, di sini kita akan membahas tentang bagaimana psikologi Islam ini Bu memandang ibadah puasa Ramadan itu. Iya Bu. Dan kamu Benar Bu, Ibu puasa? puasa. Tapi harusnya Puasa itu nggak cuma nahan lapar, nggak cuma nahan lapar, nggak cuma nahan haus. Kenapa? Karena kalau dari psikologi kita memandang puasa itu bisa loh menjadi riset mental kita. Jadi mental kita itu kita bisa ulang. Kenapa? Karena setelah kita menyelesaikan ibadah puasa ini, kita akan menjadi pribadi yang berbeda dengan pribadi yang sebelumnya kita menjadi. Banyak yang bisa kita lihat ya. Misalnya kalau kita tinjau dengan adanya puasa ini, kita bisa kemudian melatih namanya self education. Ya. Jadi kemampuan melatih diri sendiri. Dimana kalau puasa ini kan kita ada ini ya, makan sahur, berbuka, dan itu kan dibatasi ada waktu-waktunya, ya kan? Sahur jam sekian, nggak ada kemudian kita sahur jam 10 pagi, ya kan? Dari yang puasa mungkin yang masih belajar puasa, kita berbukanya kapan? Ketika ada maghrib. Nah, nggak ada kemudian kita berbuka yang 10 malam kita berbuka. Jadi kita kemudian belajar untuk menahan atau menunda untuk puasa. Nah, itu sudah ada dari Israel sebelumnya. Ya, jadi puasa itu ditunda. Nanti kalau mau minum nunggu azan maghrib dulu. Kalau mau minum nunggu ini nanti. Dan ini saya kebayang gitu. Panas-panas gini ya. Ini enak minum. istilahnya Ya itu kan dikasih bisa ada TS. Iya. Kan? Tapi karena kita puasa, kita bukan untuk kepuasan itu. Nah selain itu juga kemudian kita bisa melatih empati. Ya, sosial bonding kita. Kenapa? Karena ketika kita puasa, kita jadi bisa merasakan berempati dengan orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak punya makanan. Karena itu kemudian bisa kita rasakan karena kita puasa tadi. Itu. Nah inilah kemudian yang membuat sosial bonding kita. Jadi kalau dilihat dari
apa namanya perilaku Rasulullah Muhammad SAW ya. Beliau itu kan mencontohkan bahwa beliau itu sangat dermawan. Nah, ketika bulan Ramadan ini kedermawanan beliau itu lebih meningkat. Karena memang pada saat itu empati beliau itu semakin meningkat dalam merasakan bagaimana susahnya menahan lapar. Ya, sementara orang miskin itu belum menahan lapar memang karena kita nggak punya makanan ya. Banyak ini kemudian apa lagi ya bisa meningkatkan rasa syukur kita ya. Mungkin kalau hal sepele ya itu ketika kita Ramadan ini itu justru sangat kita rasakan loh nikmatnya. Misal nih kita mungkin sehari-hari biasa siang beli PS ya. Itu kan sesuatu yang sepele ya, benar-benar biasa gitu kita dapatkan sehari-hari. Tapi itu puasa itu menjadi sesuatu yang sangat nikmat sekali. Kalau ada nanti kita tampil PS seger banget ya, kita rasanya sangat unik sekali. Iya, bisa kita biasa ya, berpuasa juga kita bisa kemudian melatih sehingga kemudian derajat takwa dengan kita bisa lihat di dalam Al-Quran kalau orang kayak sosok manusia ingat ayoladzina amanu oleh manusia dan kemudiannya kalau ibu dan ini untuk lalu datang. Jadi Allah itu memasukkan puasa untuk kita sebagaimana juga diwajibkan kepada orang-orang yang terdahulu supaya kita bisa menjadi orang yang takwa. Nah itu tadi yang saya katakan bahwa dengan adanya puasa itu bisa kemudian meriset kita. Dari awalnya mungkin kita nggak bisa nahan lapar, nanti kalau nggak bulan puasa, lapar dikit pengen izin dari kelas begitu jajan dulu, nanti balik kelas udah 12, ya. Tapi kan bulan puasa nggak bisa. Nah, itu dia kita tahan, kemudian rasa lapar, rasa haus banget, ya. Dengan ada puasa tadi, itu juga bisa kemudian mengendalikan emosi kita. Nah, itu ada di sini juga. Ya, Rasulullah mengatakan kalau kamu lagi puasa, ada teman kamu yang kemudian menyinggung perasaan kita atau membuat emosi kita pengen katakan bahwa saya lagi puasa, aku lagi puasa. Nah, itu Rasulullah katanya nggak begitu. Kenapa? Karena dengan ada puasa tadi, kita jadi ingat. Ya, bahwa ya namanya puasa itu emosi nggak boleh, marah itu nggak boleh, misalnya gitu kan. Nah itu yang kemudian menyebabkan kita akhirnya bisa mengekspresi emosi kita. Jadi banyak kan yang bisa kita lihat dari ibadah puasa ini tidak ada sekedar tahan. Itu kalau dengan seperti itu, sehingga akhirnya bisa menjadi orang bertakwa tadi. Ya sampai di situ. Jadi akhirnya kalau dibilang kita punya nafsu malu dengan jadi kenal jiwanya juga kemudian orang yang rajin puasa. Jadi kalau kita konteks puasa ya tidak hanya di bulan Ramadan, itu juga kemudian dia akan memiliki stres yang akan jauh lebih menurun. Kita stres yang menurun, kemudian namanya depresi, gitu ya. Karena apa tadi itu kita akan punya nafsu muslim, bisa tenang, kemudian derajat puasa bisa kita dapat. Itu yang Untuk pembahasan tadi, kira-kira di psikologi Islam ada membahas kaitan antara perspektif psikologi umum dengan kajian keislaman itu seperti kita sih masa itu di dalam kurikulum kita ada. Oh, ada dibahas itu. Kita belajar tentang tasawuf, belajar ada nanti mata kuliah juga tazkiyatun nafs, di agama, perilaku manusia dalam Al-Quran, perilaku manusia dalam hadis. Itu ada juga. Dan ini satu lagi kan kita kalau tadi mata kuliahnya perilaku manusia dalam Al-Quran, itu nanti kita akan membahas ayat-ayat dalam Al-Quran yang itu relate dengan perilaku manusia.
Jadi ada pilihan gitu. Yang itu relate dengan perilaku manusia. Dan kalau perilaku manusia dalam hadis itu kita akan belajar hadis yang sebenarnya. Yang itu juga relate dengan perilaku manusia. Nah satu lagi, ini saya pikir juga menjadi ciri khas dari hadis berbeda yang ada di dunia dewasa. Yaitu kita punya ini tidak sebuah aturan ya bagi mahasiswa yang akan melakukan kompre ujian kompre itu mereka sudah setor satu busuk hafalan mereka. Nah ini juga kaitannya tadi itu supaya mendekatkan mereka dengan Al-Quran. Jadi harapannya mereka nanti setelah lulus dimanapun mereka akan bertimbang tidak hanya teori psikologi yang akan mereka pakai, tapi nilai-nilai Islam mereka kita tanamkan pada mereka lewat ilmu tadi, pengajaran di kelas, kampus itu juga tetap akan bisa mewakili. Baik, luar biasa sekali aku program psikologi Islam ini. Berarti teman-teman, di sini kita bisa tahu nih bahwa sebenarnya puasa itu bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi di situ juga ada yang namanya proses mental. Di sana teman-teman bisa melakukan self regulate pada diri teman-teman. Jadi teman-teman yang tadinya suka marah karena masuk bulan Ramadan, teman-teman jadi penyabar, jadi tenang ya Bu. Jadi ada kontrol emosi dalam dirinya Bu. Tidak overthinking. Iya, ya biasanya kayak gimana besok ini, jadi tenang. Itulah tadi disebutkan oleh Bu Dewi, menurunkan stres ya Bu. Jadi tingkat stresnya menurun. Kemudian maka dia akan sampailah pada endingnya Bu, dari takwa ya kan Bu. Nah teman-teman, sepertinya teman-teman sudah tahu nih kalau mau masuk UIN Imam Bonjol Padang bakal milih prodi apa. Jadi buat teman-teman yang mau bergabung ke program studi psikologi Islam, teman-teman nggak usah ragu masalah lulusan prospek kerjanya ya kan Bu. Kemudian mata kuliah yang dipelajari, karena kami memadupadankan antara psikologi umum dengan kajian-kajian keislaman. Jadi yang bilang psikologi Islam bahasnya keislaman doang, siapa bilang ya kan Bu? Kita juga, iya Bu, kami juga membahas terkait psikologi yang umum gitu. Jadi teman-teman tetap bisa berwawasan luas dan memiliki attitude dan kajian keislaman sesuai dengan UIN Imam Bonjol Padang. Baik Bu, mungkin sudah lama kita berbincang ya Bu, takutnya nanti keburu berbuka puasa. Ibu mau beli takjil juga. Ayo. Kebayang nih. Udah kebayang ya apa yang mau dibeli Bu? Risol? Boleh. Banyak antriannya. Cuma ya itu tadi kita menunda puasa tadi. Baik. Makanya kita bersikap. Benar sekali Bu. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami obrolkan dengan narasumber luar biasa kita, Ibu Dewi Fitriana selaku Ketua Program Studi Psikologi Islam. Yang mau ketemu sama Bu Dewi, yuk join Psikologi Islam. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.